Malam minasang, ini Salvin dari Juzasi lagi. Hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Hari ini kita bakal bahas banyak banget Bunkei, tapi aku keburu nulis notes dari Yanto Sensei. So, aku taruh info Bunkeinya di paling kiri nih. Kita bakal belajar sesuai yang aku tulis dulu. First, ini Tekara. Ini Bunkei nomor 18 sama 26. Ini kalau perubahan T plus kara itu ngertiinnya setelah. Sedangkan kalau yang ada keterangan waktu terus langsung kara itu ngertiinnya dari atau mulai. Langsung contohnya itu kalau T kara Benkyo shite kara nemas. Setelah belajar akan tidur. Sedangkan yang kalau pakai keterangan waktu plus kara langsung itu kuji kara hajimarimasu. Akan mulai dari jam 9. So, kalian gak bisa ngertiin tekara ini jadinya dari atau mulai, oke? Okay? Kalau jadi gini, dari belajar akan tidur itu nggak nyambung. So, tekara itu wajib diartiinnya setelah. Nggak bisa kebalik-balik, oke? Okay? Cukup yang tekara ngertiinnya setelah titik. Setelah itu ada kata benda, partikel O, kata kerja aktif semua, ini juga TI mas semua. Ini bedanya di cara kita make sama sesuai konteks dan case-nya gitu. Yang sedang maksudnya tuh sedang dilakukan sekarang atau sedang berlangsung, sedangkan profesi tuh ngejelasin pekerjaan kita atau kegiatan kita yang dari dulu sampai sekarang tuh masih terjadi. Ini bisa dipakai buat manusia sama tempat. Contohnya gini, kalau yang sedang dulu ya sedang. Keki o tabeteimasu. Ini bentuk teimas. Sedang makan cake. Nah, sedangkan yang profesi ini biasanya nggak nyantumin ngejelasin jabatan kita, tapi ngejelasin pekerjaan kita. Bisa pakai jabatan, tapi gini. Shigoto wa sensei ga oshieteimasu. Sedang mengajar, pekerjaannya sedang mengajar sebagai guru. Mengajar tuh kan banyak konteksnya ya, bisa mengajar apa aja. Nah, jadi to the point aja langsung. Eigo o oshieteimasu. Sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, kalau kita relokasiin di sini artinya profesi, artinya jadi berprofesi mengajar bahasa Inggris. Ini tuh sopan guys. Terus ada ini partikel ga, terus kata kerja pasif, terus teimas yang artinya dalam keadaan, terus kata kerja aktif plus te arimas juga dalam keadaan. Cuma ini ada ternya. Nah, tapi keduanya dalam keadaan atau ter. Jadi ini sama artinya, cuma beda cara pakai ini aja. Kalau kata kerja pasif alias non aksi itu langsung te imas. Tapi kalau kata kerjanya aktif pakainya te arimas. Contohnya gini. Maaf ini. Mado ga akete arimas. Akete tuh akemas ya ini. Kayak kalau bingung ini. Akemas itu kan membuka, kalau akimas kayak udah terbuka, ini kondisional. So, ini aktif. Mado ga akete arimas. Jendelanya dalam keadaan terbuka. Ini juga sama. Mado ga aiteimasu. Ini jendelanya dalam keadaan terbuka. Sama, cuma ini beda cara pakai rumusnya aja. Akete sama langsung arimas itu kata kerjanya aktif. Sedangkan kalau pakai yang kata kerja pasif, langsung teimas aja. Oh ya, kemarin aku lupa nyantumin penjelasan ini. Maaf sensei. Aku jelasin di video ini. Maksudnya ini apa ES ini? Maksudnya sebagian besar tapi tidak semua. Biasanya yang berakhiran E sebelum mas itu kata kerjanya aktif. Nah, tapi kata kerja akhiran E sebelum masnya itu bisa jadi pasif atau enggak. Iya ya, bisa jadi pasif. Itu bakal kalah kalau ada si mas. Bentuk si terus mas itu bakal jadi aktif. Soalnya gini, yogoremas sama yogoshimas. Yogoremas itu bisa jadi aktif, tapi kalau ada yogoshimas, so ini yang aktif.
Ini artinya menjadi kotor, ini mengotori. So, yogoshimasu yang aktif. Itu sebagian besar tapi tidak semua ya guys. Terus ada mada yang artinya belum. Oh, ini ada dua. Mada yang kalau pakai keterangan negatif itu ngertiinnya belum. Sedangkan kalau yang mada plus teimas itu ngertiinnya masih. Contohnya, mada yang belum. Mada junbi dewa arimaseng. Belum persiapan. Sedangkan yang masih, mada amega futteimas. Masih hujan turun atau hujan masih turun atau masih turun hujan gitu. Ini beda keterangannya aja, sama-sama mada. Terus tambahan lagi ini penjelasan pemakaian partikel. Oke, pelan-pelan dulu. Partikel D, kata benda, terus O, terus kata kerjanya aktif, itu biasanya dipakai kalau ada aksi. Oke, ada kegiatan. Sedangkan kalau pakai ni, terus kata benda plus ga, terus kata kerjanya pasif atau kata sifat, itu biasanya kondisional alias nggak ada aksi. Itu maksudnya ngejelasin pemakaian D sama ni itu bedanya apa. Kalau D itu ada aksi alias aktif, kalau ni itu pasif alias cuma menjelaskan keadaan doang. Namanya gini. Gakko de, gakko de benkyou o, gakko de nihongo o benkyou shimasu. Benkyou shimasu itu kan aksi belajar ya. So, pakainya de. Terus partikel ininya, kata bendanya o. Belajar bahasa Jepang di sekolah. Sedangkan yang kondisional alias nggak ada aksi, koen ni neko ga imasu. Ini cuma menjelaskan adanya kucing. So ini nggak ada kegiatan kayak minum makan nggak ada ya. Ini cuma ngejelasin kalau itu ada kucing. Ada kucing di taman, makanya pakainya ni. Oke. So, oh ya lupa. Ini aku ada notes lagi yang kata kerja aktif terus terimas yang sedang atau profesi itu bisa jadi teiru. Ini maksudnya bisa dipakai buat apa ya? Karena anak kalimat gitu. Contoh misal ada pertanyaan, sono mise wa nan no mise desu ka? Kalian bisa jawabnya sono mise wa origami o tsukutte imasu. Perusahaan maaf ini perusahaan itu perusahaan apa gitu, toko itu toko apa gitu. Terus toko itu sedang membuat origami. Nah, karena ini kan tentang profesi ya, pekerjaan, jadi bisa kita relokasiin artinya tuh toko itu pembuat origami. Bisa juga pakai teiru, jadi gini, origami o tsukutteiru mise desu. Toko apa ya, origami pembuat origami, toko itu pembuat origami gitu. Next ada ini tameni. Tameni itu artinya untuk, demi, karena. Ada 3. Ini pakai futsukei. Bentuk ru artinya untuk atau demi, bentuk tanya karena, terus untuk kata benda no-nya artinya untuk. Satu-satu soal contohnya. Kalau yang bentuk ru untuk atau demi itu ie o kau tameni hatarakimasu. Bekerja demi membeli rumah. Nah, kalau yang bentuk ta artinya karena itu jiko ga atta tameni michi ga kondeimasu. Karena ada kecelakaan jalannya macet. Terus yang kata benda no yang artinya untuk, Nihongo no tameni jisho o kaimasu. Membeli kamus untuk bahasa Jepang. Gitu. Terus ada bunten nomor 19. Ini yori. Yori ngertinya dari atau daripada sama lebih dari. Daripada nih buat perbandingan. Aku nggak nulis maaf. Tapi contoh perbandingannya gini, sushi yori tempura ga suki desu. Daripada sushi lebih suka tempura. Nah, untuk yang artinya dari tuh gini. Hahayori tegami ga kimasta. Surat datang surat
datang dari ibu. Surat datang dari ibu. Oke. Terus ada ini apa ini? Oh, mama. Ini bentuk bunkei nomor 23. Ini tetakei. Terus bentuk nai, ina, kabeno. Ini semuanya ikut. Plus mama. Ini sama aja kayak dalam keadaan yang ini. Teimas. Bentuk beda pola aja. Ini teh kalau ada D itu ada diartinya dengan, oke. Dalam keadaan juga. Contohnya kutsu o haite mama hairimas. Masuk dalam keadaan telah memakai sepatu. Gitu. Bisa pakai teimas cuma beda pola aja guys. Kalau pakai D yang dengannya sono mama de i des. Dengan dalam keadaan itu bagus. Terus ada ngejelasin ikeyoshi sama nakeyoshi. Ini perubahan. Semisal bentuk plusnya, bentuk positifnya ides, contohnya langsung i-nya diikutin ya. Takai des. Langsung aja ini bentuk sifat i-nya tuh i-nya ngikut. Nah, sedangkan kalau dinegatifin i-nya hilang, terus plus kunai. Jadi i-nya hilang, ini hilang, jadinya takakunai, langsung plus kunai aja. Terus nakeyoshi ini bentuk nanya hilang terus langsung des. Contoh hima, bukan himana des tapi hima desnya aja. Itu untuk yang bentuk sekarang. Sekarang bentuk negatifnya itu nanya hilang terus bisa ditambahin langsung dewa atau ja, arimaseng atau janai atau dewanai bisa. Contohnya hima dewa arimaseng atau hima ja arimaseng bisa juga. Nah, untuk kata benda itu sama kayak nakeyoshi, maksudnya sama tuh pemakaian negatifnya. Pemakaian negatifnya tuh pakainya dewa atau ja arimaseng atau janai. Kata bendanya genki jana ja arimaseng atau genki janai atau genki. Ini untuk posisinya genki des. Terus bentuk lampaunya kalau kata sifat i itu i-nya hilang terus langsung kata. Contohnya ngambil dari tadi yang takai, bukan takai kata tapi i-nya hilang dulu jadi taka kata. Terus kalau di negatifin lampau, udah dinegatifin terus dilampauin. Nah, kan yang negatif itu kan kunai, akhiran i, masuknya tuh ke ini lagi. Jadi i-nya juga hilang. Jadi takakunai, bukan takakunai kata tapi takakuna kata. I-nya hilang. Terus yang kata benda sama na kan sama, itu tambahin desta aja. Genki des jadinya genki desta. Terus negatif lampaunya genki jarimaseng atau tambahin desta jadi langsung genki jarimaseng desta. Terus kalau yang kata sifatnya hima desta. Tadi kan hima des langsung desta aja. Di hima desta terus negatif lampaunya hima jana. Nah, ini kan akhiran i juga, masuknya ke i-nya hilang juga. So, hima jana kata. Terus tambahan di bunkei nomor ini. Nomor 27 yang tara sama dara ini takai bentuk. Tapi kalau ada tambahan ranya itu ngartinya kalau atau setelah karena ketika. Ini pakainya bentuk takai teh sama kayak yang bentuk tekei. Jadi kata sifat maaf. Grup 1 kata kerja yang akhiran i sebelum masnya diganti ke i, ki, terus i ke eta jadinya. Terus kata grup 2-nya langsung tambahin tara aja. Grup 3-nya si mas jadi setara, kimas jadi kitara. Bikin contohnya 2 yang pakai dara sama tara. Dara ini maksudnya lampau ya. Kalau tara yang sekarang. Amega food tara ikimaseng.
Ini bentuk ta kan furimas jadinya ri ichiri futara. Kalau kalau hujan, kalau turun hujan tidak pergi. Nah, kalau yang lampau kusuri o nondara yoku narimashita. Kalau setelah, maaf pakainya yang arti setelah telah minum obat menjadi lebih baik. Segitu guys malam ini aku ngejelasinnya. Maaf lagi kalau aku ngejelasinnya ruwet banget, kecepatan atau nggak jelas. Ja, sampai jumpa besok lagi guys. Arigatou gozaimasu. Arigatou.